Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru untuk teman-teman yang merayakan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kembali alur cara pendaftaran, kemudian cara melengkapi data-data di dashboard admin. Nah, mengingat teman-teman yang sudah mendaftar banyak yang bertanya di WhatsApp. Nah, daripada saya balas satu-satu, mendingan saya buatkan tutorial saja. Untuk teman-teman yang tahu watermeter.id lewat Google atau searching, nah pasti pertama membuka landing page ini. Nah, di sini teman-teman pasti membaca fitur-fitur yang sangat lengkap di sini yang tentunya sangat-sangat bisa dipakai di organisasi teman-teman semua. Di sini yang pertama ada manajemen pelanggan, kemudian pencatatan meteran, ada tagihan dan pembayaran, laporan analitik, buku kas, multi user admin dan petugas pencatat, dan ada notifikasi via WhatsApp Gateway. Dan semua ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Teman-teman tinggal daftar gratis saja di sini. Nah, ini tahapannya saya mulai saja. Ini daftar gratis, teman-teman tinggal daftar, kemudian lengkapi nama organisasinya, misalkan Pamsimas, Pamsimas Tirtosari atau Pamsimas Banyu Biru atau apapun itu. Nah, kemudian email admin. Nah, ini email teman-teman pasti semua punya email, tinggal isi saja emailnya, password terserah, minimal 6 karakter supaya aman, lebih 6 dari 6 karakter nggak apa-apa, 8 karakter. Ada huruf besarnya, ada angkanya, ada karakternya atau tanda bacanya, itu lebih aman. Nah, kemudian kode referral bisa dikosongin saja, kemudian klik daftar. Nah, setelah klik daftar, teman-teman langsung masuk pakai email yang teman-teman daftarkan tadi. Nah, password masukkan, email masukkan, kemudian masuk. Nah, saya contohkan di sini. Akun yang belum melengkapi. Nah, di sini pasti kalau teman-teman baru mendaftar akan tampilannya seperti ini. Harus melengkapi profil organisasi dulu. Nah, kenapa ini harus dilengkapi? Karena ini nanti berkaitan dengan nomor pelanggan. Karena nanti nomor pelanggan itu formatnya nanti kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa. Nah, kemudian di belakangnya baru nomor pelanggannya gitu. Jadi teman-teman harus melengkapi ini dulu. Ini saya isi dulu, misalkan ini kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten kita pilih Belitung Timur. Kemudian kecamatannya kita pilih Simpang Pesak. Nah, kemudian desa kita pilih misalkan Tanjung Kelumpang. Nah, ini kita isi apa, misalkan kita isi Tanjung. Nah, Tanjung, kemudian nomor telepon kita isi, harus wajib ini, simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu ini sudah masuk ke dashboard lah. Apa yang perlu teman-teman lengkapi? Yang pertama adalah ada tarif, kemudian petugas, dan kemudian ada akun keuangan. Nah, kita satu-satu bahas mulai dari tarif dulu. Nah, di sini mungkin teman-teman beda-beda. Di sini ada yang pakainya progresif, kemudian di sini ada pengelompokan tarif, dan ada yang tidak pakai kelompok, jadi kelompoknya cuma satu, membayarnya semuanya flat. Nah, di sini kalau teman-teman cuma satu kelompok, langsung saja diedit yang umumnya ini, umum atau default, kelompok tarif yang umum. Teman-teman klik yang ini, ada tombol edit ini di sebelah hapus. Nah, di sini mau teman-teman mau progresif atau yang flat. Nah, ini tinggal diklik aja kalau teman-teman mau progresif atau kalau flat. Nah, ini dimatikan saja. Nah, kemudian diklik dulu. Nah, ini yang umum itu belum ada kelompok tarifnya. Nah, tinggal dibuat dulu. Ini wajib ya teman-teman ya, harus dibuat dulu. Nah, ini untuk minimal dan maksimalkan misalkan 0 sampai 10 meter kubik. Ini mau dihargai berapa? Misalkan Rp1.500. Oke, kemudian misalkan ada biaya bebannya Rp500, bisa ditambahkan. Dan misalkan ada juga biaya admin, atau kalau nggak ada boleh dikosongkan saja gitu.
simpan. Nah, ini kelompok ini adalah tarif range pemakaian. Nah, 0 sampai 10 di kelompok umum. Ini ada Rp1.500, bebannya 500 dan biaya adminnya 500. Kita tambah lagi misalkan 11 sampai 30 meter kubik. Nah, kita hargai di sini 2000 dan biaya bebannya sama aja 500 misalkan. Simpan. Bikin satu lagi supaya ada 3. Nah, di sini berarti mulainya dari 31 sampai tak terbatas gitu ya. Harganya 5000. Kemudian bebannya 500, adminnya juga 500. Simpan. Nah, di sini sudah ada 3 tarif. Jadi nanti teman-teman jangan bingung. Misalkan nanti ada pelanggan yang pakainya cuman 11 meter kubik. Nah, kalau pakai flat berarti nanti pakainya tarif yang ini. Karena 11 meter kubik sampai 30 meter kubik itu 2000. Nah, berarti kalau 11 dikalikan 2 berapa? 22.000. Ditambah 500 ditambah 500 itu jadinya 23.000 tagihannya. Terus kemudian ada lagi misalkan progresifnya kita aktifkan, simpan. Nah, di sini berubah jadi progresif ya, teman-teman. Nah, misalkan jadi progresif. Dan misalkan kasus tadi ada 11 meter kubik pemakaian pelanggan. Nah, berarti tagihannya munculnya berapa? Nah, jadi yang 10 meternya diikutkan harga ini dan yang 1 meter kubiknya pakai harga 2000 gitu. Beda sama yang flat. Jadi pemakaiannya ada di 2 tarif ini. Kalau 11, dan sebaliknya kalau 31 berarti yang nanti 10-nya ini, kemudian sisanya ini, yang satunya pakai ini gitu. Kalau itu pakai yang progresif. Nah, terus misalkan di Pamsimas teman-teman itu ada kelompok tarif, misalkan di misalkan R1 rumah tangga, misalkan rumah tangga yang umum gitu ya. Misalkan ini yang umum, ini yang rumah tangga umum gitu. Nah, kita buat yang misalkan kelompok bisnis. Nah, ini untuk pemakaian usaha. Simpan. Nah, ini ada satu kelompok lagi. Ini kita ganti ke flat aja supaya nanti gampang. Yang bisnis kita bikin tarif lagi untuk yang bisnis. Nah, tadi kan kalau yang rumah tangga itu 0 sampai 10 itu 1.500. Nah, cuman kalau yang bisnis kita lihat itu Pamsimasa kita pasang misalkan di kolam lele gitu, atau di kolam nila, atau untuk usaha apa gitu kan. Misalkan untuk usaha toge itu kan butuh air yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu bisa kita naikkan, dan karena untuk usaha berarti kan ada nilai ekonominya di situ ya. Jadi kita bisa tambah misalkan yang tadi 1.500 0 sampai 10 meter kubik untuk yang umum atau rumah tangga biasa, kita bisa naikkan Rp500. Nah, untuk bisnis misalkan ya. Jadi 2000. Nah, bebannya misalkan jadi 1000, adminnya masih sama 500. Nah, gitu. Nah, jadi otomatis nanti teman-teman kalau bikin pelanggan, buat pelanggan terus dimasukkan ke bisnis, nah itu nanti ambil tarifnya itu pakai yang bisnis gitu. Jadi dibedakan sama yang rumah tangga biasa. Nah, ini lebih fair sepertinya, karena rumah tangga biasa itu kan untuk kegiatan rumah tangga gitu ya, bukan buat usaha. Nah, setelah tarif ini teman-teman buat, ini kita buat lagi, kita contohkan, kita samakan seperti yang umum tadi. Sampai 20 sampai 30 tadi 2000 ya. Ini kita tambah 500 saja. 2500, kemudian ini bebannya 1000, biaya adminnya 500. Oke, satu lagi. Ini berarti mulai dari 31 sampai unlimited. Ini jadi 6000, kemudian bebannya 1000, adminnya 500. Nah, untuk pembuatan tarif sudah selesai. Nah, ini wajib ada. Nanti kalau ini nggak ada, petugas pencatat itu nggak bisa nyatat meteran gitu ya, karena nanti sistemnya otomatis. Jadi nanti ketika petugas nginput, lihat meteran di lapangan gitu ya,
itu langsung muncul tagihannya itu. Jadi nggak perlu rekap lagi, teman-teman admin itu nggak perlu pengurus itu nggak perlu lihat catatan petugas, jadi nanti otomatis masuk ke database gitu. Setelah itu tarif sudah selesai, kemudian kita buat buku kas, bukan, akun keuangan. Nah, di sini kita buat minimal ada satu akun keuangan. Kalau teman-teman mau buat 2 akun keuangan atau 3 akun keuangan itu bisa. Nah, ini misalkan kita buat akun kas inti misalkan. Ini tunai. Nah, ini bisa untuk semua petugas. Saldo awal. Nah, ini teman-teman kalau sudah jalan pemsimasnya pasti kan dan mau beralih ke aplikasi ini, masukkan aja saldo awal yang teman-teman sudah ada di buku kas teman-teman yang manual. Nah, misalkan sekarang di manual sudah ada 500.000 misalkan kasnya gitu, langsung isi saja di sini 500.000. Nah, ini muncul di sini. Nah, kemudian bisa bikin kas lagi, nama akun misalkan kas petugas. Nah, ini kalau teman-teman yang belum familiar dengan istilah akun keuangan itu, teman-teman bisa bayangkan aja seperti dompet gitu ya. Akun keuangan itu seperti dompet. Nah, ini ada dompet kas inti, kemudian yang ini ada dompet kas petugas. Nah, ini nanti misalkan kas petugas ini dikhususkan untuk petugas pencatatan meteran gitu ya. Jadi sebelum petugas menyerahkan atau setor uang ke pengurus atau ke admin, itu uangnya itu ada di dompet ini dulu. Nah, supaya nanti jelas arus kasnya gitu. Nah, ini karena tugaskan kepadanya belum kita buat, petugasnya belum kita buat, maka ini masih umum. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, jadi di sini sudah ada 2 akun keuangan atau 2 dompet gitu ya. Ada kas inti dan juga ada kas petugas gitu. Lanjut, tarif sudah, akun keuangan sudah, lanjut ke petugas. Nah, selanjutnya kita bikin petugas. Nah, di sini namanya misalkan namanya Udin gitu ya. Emailnya ini udin@gmail.com. Nah, ini teman-teman kalau email petugas itu bisa ngasal ya teman-teman ya, nggak harus yang email beneran, karena ini hanya untuk login aja, nggak apa-apa. Passwordnya yang sederhana aja nggak apa-apa, simpan. Nah, di sini sudah ada akun petugas. Nah, di sini kalau teman-teman bisa kembali lagi ke akun keuangan. Nah, tadi kan ini ada kas petugas masih untuk umum ya, jadi semuanya itu bisa mengakses. Nah, di sini kita bisa ganti, teman-teman bisa ini edit di sebelah tombol hapus ada di tengah. Nah, ini kita tugaskan kepada Udin gitu. Nah, jadi nanti otomatis nanti di dashboardnya Udin itu muncul kas petugas. Nah, nanti kalau setiap ada pencatatan pembayaran itu masuknya ke kas petugas dulu. Nah, nanti kalau mau disetor ke admin, ke kas inti, ini tinggal di transfer saldo gitu. Jadi kas petugas misalkan bulan Januari mau store misalkan berapa juta, 1 juta atau 2 juta gitu ya. Ini tinggal di kas petugas di sini ke akun kas inti ya, jumlah transfernya misalkan 1 juta gitu. Nah, catatan ini misalkan setoran pelanggan bulan Januari. Nah, itu tinggal transfer lah, nanti otomatis pindah dari kas petugas ke kas inti gitu. Dan nanti riwayatnya muncul semua di sini di transaksi, riwayat transaksi. Nah, ini untuk transparansi dan akuntabel gitu ya. Jadi nanti jelas siapa yang mengumpulkan uang, kemudian disetorkan ke admin atau ke pengurus itu tanggal berapa. Itu jadi catatannya itu semuanya lengkap. Nah, kemudian tarif sudah, kemudian petugas sudah, akun keuangan sudah, kita bikin coba pelanggan. Kita buat pelanggan, kita bikin misalkan namanya Andi gitu ya. Andi, alamatnya ada di Joho RT 1 RW 1, nomor HP kita isi, kelompok. Nah, ini kelompok tarif yang kita bikin ini. Nah, misalkan Andi ini rumah tangga biasa bukan usaha, kita pilihnya yang umum, simpan gitu. Oke.
Nah, setelah itu teman-teman bisa login pakai akun petugas. Kita simulasikan pendaftarannya. Nah, sebelum coba kita masuk dulu. Kita masuk dulu ke akun petugas. Tadi Udin ya, udin@gmail.com. Nah, ini masih sama. Jadi akun petugas itu masuknya sama di my.watermeter.id. Nah, tadi admin juga loginnya lewat sini. Tapi sama aja. Nanti kalau login pakai email admin, nanti ya masuk otomatis ke dashboard admin. Nanti kalau petugas yang login pakai email petugas, nanti otomatisnya juga masuk ke dashboardnya petugas. Nah, coba kita lihat bedanya dashboard admin dan dashboard petugas. Masuk. Nah, jadi bedanya ini teman-teman. Nah, jadi menunya itu sedikit. Menunya itu sedikit ya teman-teman ya. Cuman ada dashboard, kemudian tagihan, dan ada catat meter. Nah, ini kenapa belum ada pelanggan? Tadi kan sudah ada satu ya teman-teman ya. Sudah ada Andi tadi. Tapi di sini belum muncul. Nah, masalahnya tadi belum ditugaskan ke si Udin ini. Nah, ini kenapa dibikin seperti itu? Supaya nanti misalkan di Pamsimas teman-teman itu pelanggannya ada ribuan. Nah, itu dibagi misalkan ada 3 petugas atau 4 petugas pencatat. Nah, nanti pelanggannya itu misalkan RT 1 RW 1 itu ditugaskan kepada petugas A, kemudian RT 2 RW 1 itu ditugaskan kepada petugas 2 dan seterusnya. Nah, gitu supaya memudahkan teman-teman untuk manajemen pelanggan dan memudahkan petugas pencatat. Kita masuk lagi ke pelanggan. Nah, kemudian atur kelompok. Di sini diklik ini ada selection box-nya, diklik atur kelompok. Sebentar, kelompok ya ini. Oh, ini tambah kelompok dulu. Nah, misalkan di sini di RT 1 RW 1. Nah, tugasnya ini Udin. Simpan. Oke. Nah, gini sudah punya kelompok RT 1 RW 1. Petugasnya itu Udin. Nah, ini tinggal kita atur kelompok, dimasukkan ke RT 1 RW 1, simpan. Nah, kalau kita login lagi pakai akunnya si Udin, pelanggan. Nah, muncul Andi ini. Nah, tinggal kita catat meter. Nah, ini juga bisa teman-teman ganti datanya pelanggan, misalkan nanti ada perubahan nomor HP atau apapun, nanti teman-teman bisa rubah di sini petugasnya, karena nanti yang petugas lapangan kan otomatis petugas pencatat ya. Langsung ke catat meter aja teman-teman, langsung catat meter. Ini khusus untuk petugas ya, jadi admin itu nggak bisa, di dashboard admin itu nggak ada fitur catat meter. Nah, ini adanya hanya di akun petugas. Catat meter, kemudian di sini meteran bulan lalu. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah jalan mau migrasi ke sini ke Watermeter ID, tinggal diisi aja bulan lalunya berapa. Misalkan ada 100 gitu ya yang bulan lalu. Dan sekarang pemakaiannya itu 110 meteran sekarang. Nah, ini perkiraan tagihannya ini seperti ini. 15.500 simpanan buat tagihan. Nah, ini otomatis muncul belum lunas gitu ya. Dan kalau bayar, ini tinggal bayar aja di sini. Tagihannya ini kan 16.000. Nah, kenapa tadi 15.500? Nah, karena tadi adminnya itu belum ditambahkan ya. Jadi teman-teman harus perhatikan gitu. Coba kita masuk lagi. Ini kan pemakaiannya 10 meter kubik. Kita masuk, kita lihat tarifnya benar atau enggak ini 16.000 ya. Kelompok tarif lah, ini kan tadi Andi ya,
Andi itu kelompok tarifnya itu yang umum default. Kita cek, kita pemakaiannya tadi 10 meter kubik. Nah, 10 meter kubik kali 1.500. Nah, otomatis kan 15.000. 15.000 ditambah 500 sama dengan 15.500 ditambah 500 lagi admin, jadi 16.000 gitu ya. Oke, masuk lagi berarti sudah benar ya. Dan ini tagihannya muncul juga di dashboard admin. Nah, admin juga bisa menerima pembayaran, cuman untuk catat meter nggak ada di sini karena harus petugas mencatat. Kita balik lagi ke Udin. Oke. Nah, kemudian di sini misalkan mau bayar di sini 16.000, nah tapi pakai uang 20.000. Nah, berarti kan ada sisa kembalian 4.000. Lah ini mau dikembalikan atau enggak gitu ya. Misalkan pelanggan maunya kembalian aja lah 4.000 gitu ya. Di sini tulisnya 16.000 aja. Jadi teman-teman nanti manual ambil dari dompet teman-teman petugas, nanti kembalikan 4.000. Jadi di sini jumlah dibayar tunai 16.000, nggak ada kembalian. Nah, cuman nanti kalau misalkan pelanggan aku bayar 20.000 mas, nanti 4.000-nya buat bulan depan. Nah, bisa juga nanti di sini. Nah, kembalian. Nah, nanti kelebihan bayar akan ditambahkan ke saldo pelanggan. Jadi otomatis nanti kalau bulan depan mau bayar lagi, nanti ada saldonya 4.000, bisa dipakai untuk pembayaran bulan depan gitu. Nah, terus di sini juga ada fitur diskon ini. Jumlah diskonnya mau berapa? Misalkan mau didiskon 1.000 misalkan ya. Nah, di sini berarti kan jadi kurang ya. Tadi total 16.000. Nah, sisa tagihannya jadi tinggal 15.000 gitu kalau diskon, mau ada diskon. Nah, misalkan ini seringnya itu misalkan untuk pemilik lahan yang digunakan untuk pompanya gitu. Kadang itu dapat diskon. Nah, fitur ini sangat membantu sekali teman-teman pengelola dari Pamsimas gitu. Oke, misalkan ini kita akan diskon 1.000, nah jadi bayarnya 15.000, bayarnya pas. Misalkan kita bayarnya 20.000 aja untuk mencoba fitur saldonya. Nah, ini ke kas petugas kan, otomatis kan konfirmasi pembayaran. Nah, misalkan ini untuk apa ya? Diskon tahun baru misalkan, simpan. Nah, ini tagihannya terus hilang karena sudah terbayar lunas gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tagihan berjalan, semua status juga muncul. Jadi nanti di baris bagian juga bisa. Nanti misalkan ada pelanggan yang tagihannya 100.000, nah cuman uangnya sekarang ada 50.000 tab gitu. Bisa juga nanti tetap muncul tagihan di sini di baris bagian gitu. Oke, kita lihat ke admin lagi. Nah, di sini menggambarkan ya pemasukan di Pamsimas. Jadi di sini ada total pelanggannya masih 1. Total pemakaiannya 10 meter kubik, tadi baru Andi ya, 10 meter kubik. Nah, tagihan belum lunasnya kosong karena sudah terbayar 0 rupiah. Kemudian total kas masuk. Nah, ini tadi kan membayar tagihannya cuma 15.000. Lah, ini kenapa ada 20.000 gitu kan? Nah, karena pelanggan tadi ngasih uangnya 20.000. Otomatis kas yang masuk itu 20.000 karena 20.000-nya itu ada di dompetnya petugas tadi, dan nanti disetorkan ke pengurus gitu. Jadi semuanya itu tercatat masuk gitu, walaupun itu yang 5.000-nya adalah uang milik pelanggan, tetap itu kan ada di dompetnya atau di kasnya Pamsimas gitu ya, pengurus ya. Jadi tetap harus dimasukkan ke total kas masuk. Nah, cuman di sini ada juga saldo pelanggannya 5.000. Nah, jadi ini nanti jelas gitu. Nah, tadi ini saldo pelanggan punya siapa gitu kan? Kita buka ke menu pelanggan. Nah, di sini ada saldonya muncul 5.000 rupiah Andi gitu. Nah, misalkan nanti bulan depan mau bayar gitu, bisa motong saldo yang ini. Nah, ini meteran terakhir juga otomatis nanti tercatat
otomatis. Nah, misalkan nanti bulan depan Januari kita contohkan. Nah, sebentar sebelum kita mencontohkan yang bulan depan, kita lihat buku kas. Nah, di sini muncul statistiknya juga lengkap. Nah, pembayaran tagihan Desember 2025 Andi lunas, diskonnya 1000. Nah, ini jumlah yang masuk tadi 20.000 kan, karena ada saldo 5.000 miliknya Andi tadi. Oke, jadi di sini semua buku kasnya itu tercatat. Nah, di sini ada juga statistik. Jadi di sini ada statistik hari ini per wilayah. Ada wilayahnya baru satu, RT 1 RW 1. Kemudian yang tercatat hari ini ada satu lunas ya. Lunas hari ini satu. Kalau ada yang dicicil juga muncul. Kalau ada yang belum lunas otomatis juga muncul. Nah, tagihan hari ini 15.000. Nah, ini sesuai ya, tagihannya 15.000 karena tadi 16.000 didiskon 1.000 gitu. Dan kemudian total pembayaran hari ini 20.000. Ya, 5.000-nya itu masuk ke saldo pelanggan. Nah, di sini juga muncul kinerja statistik ya. Kinerja petugas, nama petugasnya Udin, wilayahnya RT 1 RW 1, catat hari ini 1, catat bulan ini 1, lunas hari ini bulan ini 20.000. Nah, ini karena tadi store-nya 20.000, total lunas hari ini 20.000. Nah, ini statistik pendapatan uang yang diterimakan oleh petugas gitu ya. Kemudian pendapatan bulanan ada 20.000. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi, misalkan kita contohkan pembayaran bulan depan dengan memotong saldo. Nah, kita buat tagihan, catat meter dulu. Nah, ini ada pelanggannya satu. Nah, di sini karena Desember ini sudah tercatat, maka tidak bisa otomatis muncul notifikasi seperti ini. Periode tidak valid tagihan untuk bulan ini atau setelahnya sudah ada. Nah, terakhir Desember 2025. Karena tidak bisa membuat data mundur. Nah, jadi kalau Desember sudah dibuat, teman-teman nggak bisa ya, nggak bisa ngedit atau input yang bulan sebelumnya, otomatis nggak bisa karena sudah meterannya kan nggak bisa mundur lagi gitu ya. Nah, cuman ini bisa diganti. Nah, diganti ke Januari untuk contoh saja teman-teman. Oke, misalkan Januari pakai 120 gitu ya. Nah, sama seperti tadi, adminnya ini belum ditambahkan yang 500 rupiah. Harusnya totalnya kan sama 16.000. Simpan dan buat tagihan. Nah, otomatis di tagihan ini muncul bulan Januari 2026. Pemakaian sama 10 meter kubik. Nah, ini total atau terbayar tagihannya itu adalah 16.000. Statusnya belum lunas. Nah, coba kita simulasikan pelanggan klik bayar. Nah, di sini muncul pelanggan Andi bulan Januari 2026 tagihannya, kemudian pelanggan memiliki saldo 5.000. Nah, ini bisa ada switch di sini ya. Ada tombol yang bisa diaktifkan. Nah, di sini kan tadi total tagihannya itu adalah Rp16.000, pemakaian 10 meter kubik. Nah, kalau ini teman-teman centang, teman aktifkan tombol ini, gunakan saldo pelanggan, otomatis nanti berkurang tagihannya jadi Rp11.000 dan bisa dibayarkan langsung. Nah, jadi nanti tinggal kurangannya saja yang dibayarkan gitu. Kita konfirmasi pembayaran. Nah, di sini otomatis lunas gitu ya. Ada dua tagihan di sini, bulan Desember, bulan Januari 16.000 ya tadi. Kemudian yang ini 15.000 gitu. Karena ini tadi ada diskonnya. Dan di sini ada tombol jam, bisa dilihat riwayatnya pembayarannya Andi gitu ya. Rincian pembayaran balance pelanggan tadi 5.000 dan tagihannya tadi 11.000. Lah, ini totalnya 16.000, jadi pas gitu ya. Saldonya jadi 0. Nah, saldo pelanggannya jadi 0 karena sudah dipakai tadi untuk pembayaran bulan Januari. Gitu. Teman-teman, mungkin seperti itu cukup saja. Sudah terlalu panjang videonya, nanti kita lanjutkan. Misalkan teman-teman ada yang bingung, tinggal komen saja di sini, saya jelaskan nanti. Terima kasih.